Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi dengan saya Siti Anissa pada mata pelajaran teknologi menjahit. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Jangan lupa untuk hari ini kalian mengisi absensi di Google Classroom. Oh iya anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang analisis belahan dalam suatu produk. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar membuat belahan dalam suatu produk. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu melalui kegiatan tayangan PowerPoint dan berdiskusi dengan guru tentang belahan dalam suatu produk, siswa dapat menyiapkan alat dan bahan untuk membuat belahan dalam suatu produk secara rinci. Setelah berdiskusi kelompok dan menyiapkan alat dan bahan, siswa dapat membuat belahan pada suatu produk secara rinci. Pada pertemuan kali ini, kita akan praktek membuat belahan dua lajur sama bentuk. Perhatikan tayangan berikut. Materi kita hari ini adalah membuat belahan dalam suatu produk. Adapun tujuan dari pembelajaran dari materi kita hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati tayangan PowerPoint dan berdiskusi dengan guru tentang belahan pada suatu produk, siswa dapat menyiapkan alat dan bahan membuat belahan pada suatu produk dengan rinci. Setelah berdiskusi kelompok dan menyiapkan alat dan bahan, siswa dapat membuat belahan pada suatu produk secara rinci. Adapun contoh belahan dua lajur sama bentuk yaitu dapat kalian temui pada bagian tengah pakaian sebagai pembuka bagian leher, contohnya pada kaos. Pada bagian bawah belahan ada yang berbentuk runcing, ada pula yang berbentuk kotak ataupun segitiga. Belahan ini banyak digunakan pada bagian tengah pakaian sebagai pembuka bagian leher. Pada bagian bawah belahan ada yang berbentuk runcing atau segitiga dan ada pula yang berbentuk kotak. Berikut ini adalah contoh penerapan belahan dua lajur pada produk pakaian. Adapun alat-alat yang digunakan untuk membuat belahan dua lajur sama bentuk, yang pertama adalah penggaris dan metelin yang digunakan untuk mengukur lebar dan panjangnya belahan. Kemudian setrika digunakan untuk menempelkan vislin atau bahan pelapis pada bahan utama sebelum belahan dibuat. Gunting kertas digunakan untuk menggunting pola. Kemudian gunting kain kita gunakan sebagai gunting untuk memotong bahan utama, dan gunakan gunting benang pada saat kita menjahit untuk menggunting benang. Rudder digunakan untuk menjiplak atau mengutip tanda pola pada bagian bahan utama. Kemudian jarum di sini bisa menggunakan jarum pentul ataupun jarum jahit. Jarum pentul digunakan untuk menyematkan bagian lajur pada bahan utama. Jarum jahit digunakan untuk menjahit belahan. Pendedel digunakan apabila kita melakukan kesalahan dalam proses penjahitan. Dan yang ke-10 yaitu mesin jahit, kita gunakan untuk membuat belahan dalam suatu produk. Bahan untuk membuat belahan yang pertama adalah karbon jahit. Karbon ini digunakan untuk mengutip pola pada bahan utama yang penggunaannya disertakan bareng dengan penggunaan rudder. Yang kedua, pensil atau kapur jahit digunakan untuk menggambar pola. Yang ketiga, benang. Yang keempat yaitu bahan utama
Dan yang kelima, sebagai bahan pelapis untuk belahan dua lajur sama bentuk, kita menggunakan Vislin. Langkah-langkah menjahit belahan dua lajur sama bentuk yaitu: pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, buatlah pola belahan pada bahan utama. Ketiga, potong bagian tengah gambar pola hingga segitiga pada akhir belahan atau bisa juga berbentuk kotak. 4. Ukurlah panjang belahan. Misalnya di sini kita ambil panjang dengan 10 cm dan lebar 1,5 cm. Kain yang akan jadi lajur panjangnya sama dengan panjang belahan ditambah 2,5 cm untuk penyelesaian. Lebar lajur sama dengan lebar belahan dikalikan 2 ditambah kampuh. Jika di sini contoh lebarnya 1,5, maka lebar lajur sama dengan 1,5 kali 2 sama dengan 3 cm ditambah dengan kampuh menjadi 6 cm. Untuk lajur ini potong sebanyak 2 kali. Yang kelima, potong Vislin sesuai ukuran lajur, kemudian tempelkan dengan setrika. Sematkan lajur pertama pada bahan utama dengan baik-baik, saling bertemu. Jahit hingga belahan akhir, bisa berbentuk segitiga maupun persegi. Yang ketujuh, balik lajur ke bagian dalam dengan melipat bagian bawah, kemudian jahit dari bagian baik di tempat pada setikan pertama. Untuk membuat lajur yang kedua, lakukan hal yang sama pada bagian ke-6 dan bagian ke-7. Setelah dua belahan terjahit pada kedua sisi, langkah selanjutnya yaitu rapikan bagian segitiga atau persegi pada akhir belahan dengan penyelesaian obras atau rompok supaya terlihat lebih rapi. Adapun contoh langkah-langkah kerja membuat belahan dua lajur sama bentuk dapat kalian amati pada tayangan berikut. Berikut video tutorial pembuatan belahan dua lajur sama bentuk.
Sekian dan terima kasih. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan menjaga jarak sosial, rajin mencuci tangan, dan gunakan masker. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.